Pada suatu hari yang cerah, ada seorang pria yang sedang berjalan-jalan di taman. Dia sedang merasa tertekan dengan hidupnya. Karena itu dia memutuskan untuk berjalan-jalan santai mencoba menghilangkan rasa sumpeknya. Dan secara tidak sengaja ia menemukan kepompong kupu-kupu. Dengan rasa penasaran ia pun memperhatikan kepompong itu, berharap akan segera keluar kupu-kupu yang cantik. Lama ia menunggu, kupu-kupu tidak juga keluar. Ia pun berpikir, mungkin kupu-kupu itu kesulitan di dalam kepompongnya. Ia pun kemudian memutuskan membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu kepompong tersebut mulai menunjukkan sebuah celah kecil. Dengan rasa penasaran yang begitu besar, pria tersebut mengamati celah kecil pada kepompong, dan tampaklah kupu-kupu dalam kepompong yang mulai mengeluarkan sayap secara perlahan-lahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong berukuran begitu kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut merasa kasihan melihat perjuangan si kupu-kupu. Ia pun mulai mencoba untuk membantunya. Si pria tersebut segera mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Ia pun mengambil gunting dan membesarkan celah pada kepompong itu. Alhasil kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, yang sudah berhasil membantu si kupu-kupu. Dengan perasaan yang bahagia, ia mengamati kupu-kupu itu, yang terlihat seperti kebingungan. Ia merayap ke sana ke sini tanpa bisa mengepakkan sayapnya. Pria itu merasa heran melihat tingkah si kupu-kupu. Pria itu tak menyangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut karena ulahnya. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Jika tadi ia merasa begitu bangga karena sikap heroiknya, sekarang dia menyadari bahwa ia telah salah prediksi. Rupanya, pertolongan yang diberikannya tersebut dengan cara menggunting jalan keluar dari kepompong itu telah mengakibatkan ada proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu yang hilang. Sehingga, sayap kupu-kupu itu tidak kuat untuk mampu terbang. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimilikinya adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Sehingga sayap kupu-kupu tersebut akan punya kekuatan untuk terbang. Kupu-kupu yang malang itu pun akhirnya tidak akan bisa menggunakan sayapnya. Selamanya ia tidak akan pernah bisa terbang. Si pria itu merasa bersalah dan menyesal. Ia benar-benar tidak menyangka jika bantuan kecilnya akan menjadi bencana bagi kupu-kupu itu. Nah, pelajaran moral apakah yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah tersebut? Kadangkala, dalam kehidupan ini, kita sering membantu orang lain karena kasihan atau tidak tega. Namun sebenarnya malah membuat mereka menjadi tidak mandiri atau ketergantungan. Membuat potensi dalam dirinya tidak berkembang. Mematikan kreativitas dan inisiatif mereka. Terkadang kita malah merasa congkak karena pertolongan kita, padahal tanpa kita sadari pertolongan kita tersebut malah menjadi bencana. Mulai sekarang, cobalah berikan kesempatan kepada mereka untuk berjuang dengan kemampuan dirinya, menjalani proses belajar untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi, yang dimana ketika mereka berhasil melewatinya, mereka justru menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh dan lebih mandiri.
Begitu juga, pada saat kita menghadapi masalah hidup yang terasa sulit, jangan mudah untuk menyerah dan mengharapkan orang lain mengulurkan bantuannya. Berjuanglah dengan mengerahkan potensi yang kita miliki atau kembangkan skill kita. Karena semua proses yang kita lewati itu akan membuat diri kita semakin kuat. Kisah seorang pria dan kupu-kupu yang tak bisa terbang ini memberi inspirasi bagi kita bahwa untuk mencapai sesuatu yang indah atau baik selalu ada perjuangan yang harus dilewati. Masalah-masalah yang menghadang di depan itu sesungguhnya adalah bagian dari proses agar kita mencapai hasil yang indah atau baik. Berbagai kesulitan yang kita alami sesungguhnya itu merupakan bagian dari proses agar kita menjadi orang yang kuat dan mandiri. Karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Jika ada masalah, hadapilah dan carilah solusinya, sebab tidak ada masalah yang tak ada solusi. Semua permasalahan kulit pasti mempunyai solusi. Jangan matikan kreativitasmu dengan menyerah. Jangan kalah oleh keadaan yang tak pasti. Keluarkan potensi terbaikmu. Balikkan keadaan. Mungkin kamu sendiri akan heran dengan kemampuanmu. Kamu bahkan akan tercengang akan dirimu. Karena saat kamu mengeluarkan semua kemampuan yang ada pada dirimu, saat itulah kamu akan mampu menyelesaikan semua permasalahanmu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.